Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi tentang data warehouse yang beranggotakan saya sendiri, Merlina, dengan NIM 1816022, Salsabila Rahmadana dengan NIM 1816031, dan Fadila Rubianti Wibowo dengan NIM 1816033. Adapun poin-poin pembahasan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama ada pengertian dari data warehouse, yang kedua fungsi data warehouse, yang ketiga karakteristik data warehouse, yang keempat arsitektur data warehouse, yang kelima struktur data warehouse, yang keenam komponen dasar data warehouse, yang ketujuh pemodelan data warehouse, yang kedelapan 3 model data warehouse, yang kesembilan istilah-istilah yang berhubungan dengan data warehouse, yang ke-10 keuntungan data warehouse, yang ke-11 kekurangan dari data warehouse, dan yang terakhir contoh penerapan studi kasus data warehouse. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian dari data warehouse. Data warehouse merupakan sebuah gudang data yang berisi data dalam jumlah besar dan digunakan untuk proses analisa dan pembuatan laporan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Pengertian data warehouse menurut para ahli. Yang pertama, menurut Han Jiawei, data warehouse adalah tempat penyimpanan informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber, disimpan dalam skema yang terpadu dan biasanya berada dalam suatu lokasi atau situs. Menurut WH dan Ricard Inmon DH, data warehouse adalah koleksi data yang mempunyai karakteristik berorientasi subjek, terintegrasi, varian, dan bersifat tetap dari koleksi data dalam mendukung proses pengambilan keputusan manajemen. Adapun fungsi dari data warehouse yaitu yang pertama, memudahkan pelaku bisnis, yang kedua, menyediakan informasi yang konsisten, yang ketiga, membantu proses integrasi data, yang keempat, memudahkan proses pembuatan laporan, yang kelima, resource sharing, yang keenam, dapat menyimpan data jumlah besar. Materi selanjutnya, karakteristik data warehouse. Untuk yang pertama yaitu subject oriented. Subject oriented data warehouse diorganisasikan ke dalam banyaknya subjek yang utama seperti customer, produk, dan sales. Yang kedua, integrate. Data warehouse biasanya dibangun dengan mengintegrasikan sumber data yang berbeda-beda, seperti relational database, fault files, dan online transaksional. Teknik data cleaning dan data integrasi digunakan untuk memastikan konsekuensi dalam konvensi penamaan, struktur pengkodean, ukuran atribut, dan sebagainya. Yang ketiga, non-volatile. Data warehouse secara fisik memisahkan pengumpulan data dari aplikasi data yang ditemukan dalam operational environment. Di dalam pemisahan data warehouse tidak memerlukan proses transaksi, recovery, dan konsurensi kontrol mekanisme. Yang keempat, ada time variant. Data disimpan untuk memberikan informasi dari perspektif histori, misalnya 5-10 tahun terakhir. Setiap struktur kunci dalam data warehouse berisi baik secara implisit maupun eksplisit elemen tertentu, elemen waktu. Materi selanjutnya yaitu arsitektur data warehouse.
Tingkatan data warehouse. Yang pertama, data warehouse server merupakan tingkatan paling bawah pada arsitektural data warehouse, dan data warehouse server merupakan relational database system. Yang kedua, OLAP server merupakan tingkatan menengah dalam arsitektural data warehouse. Yang ketiga, front-end client layer merupakan tingkatan atas pada arsitektural data warehouse berisikan tool query, alat analisis, dan tools data mining, contohnya trend analysis, prediction, dan sebagainya. Materi selanjutnya yaitu lapisan-lapisan arsitektur data warehouse. Yang pertama, operasional database layer yang berisi sumber database layer, data lengkap, data hari ke hari, mempunyai nilai atau data berarti, tingkat kemungkinan data besar. Yang kedua, data access layer yang berisi tools untuk mengekstrak, mengubah, dan mengambil atau load data. Yang kedua, meliputi karakteristik data warehouse. Yang ketiga, metadata layer yang berisi file data tersimpan atau direktori. Lebih detail dari direktori data system, ada petunjuk untuk keseluruhan warehouse, dan ada petunjuk yang dapat diakses report khusus untuk analisis. Yang keempat, informational access layer yang berisi akses data dan juga tools untuk laporan dan analisis. Tools business intelligence masuk ke tahap ini. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Fadila Rubianti Wibowo. Kepada Fadila kami persilahkan. Saya akan menjelaskan mengenai komponen dari struktur data warehouse. Ada beberapa struktur yang spesifik terdapat pada bagian warehouse manager. Menurut Po, data warehouse memiliki struktur yang spesifik dan mempunyai perbedaan dalam tingkatan detail data dan umur data. Lanjut saja ke komponen dari struktur data warehouse itu sendiri. Yang pertama, itu ada current detail data, yang merupakan data detail yang aktif saat ini, mencerminkan keadaan yang sedang berjalan, dan merupakan level terendah dalam data warehouse itu sendiri. Dampak negatif yang bisa timbul dari current detail data yaitu kerumitan untuk mengatur data menjadi meningkat dan biaya yang diperlukan menjadi mahal. Namun ada beberapa alasan yang melatar belakangi mengapa current detail data ini menjadi perhatian yang utama. Yang pertama yaitu menggambarkan kejadian yang baru terjadi dan selalu menjadi perhatian utama. Alasan yang kedua yaitu sangat banyak jumlahnya dan disimpan pada tingkat penyimpanan terendah. Yang ketiga yaitu hampir selalu disimpan dalam storage karena cepat diakses tetapi mahal dan kompleks dalam pengaturannya. Dan yang terakhir yaitu bisa digunakan dalam membuat rekapitulasi sehingga current detail data harus akurat. Lanjut ke komponen yang kedua yaitu older detail data yang merupakan data history dari current detail data yang dapat berupa hasil cadangan atau archive data yang disimpan dalam storage terpisah. Data ini biasanya memiliki tingkat frekuensi yang tinggi. Komponen yang ketiga yaitu ada likely summarized data. Likely summarized data merupakan ringkasan dari current detail data. Ringkasan dari current detail data belum bersifat total summary. Dan data-data ini memiliki detail tingkatan yang lebih tinggi dan mendukung kebutuhan warehouse pada tingkat departemen atau data mart. Lanjut ke komponen yang keempat yaitu highly summarized data yang merupakan tingkat lanjut dari likely summarized data. Hasil dari ringkasan ini bersifat totalitas dan dapat diakses untuk melakukan analisis perbandingan data berdasarkan urutan waktu tertentu dan analisis menggunakan data multidimensi. Dan komponen yang terakhir yaitu ada metadata. Metadata merupakan data hasil dari kegiatan. Menurut Po, metadata adalah data tentang data dan menyediakan informasi
tentang struktur data dan hubungan antara struktur data di dalam storage. Metadata berisikan data yang menyimpan proses perpindahan data meliputi database struktur, konteks, detail data dan summaries data, matrik, versioning, dan transformasi kriteria. Metadata sendiri mengandung 3 aspek. Yang pertama itu struktur data, merupakan sebuah direktori yang membantu user untuk melakukan analisis decision support system dalam pencarian letak atau lokasi dalam data warehouse. Yang kedua yaitu algoritma. Algoritma ini biasanya digunakan untuk summarize data. Dan yang terakhir yaitu mapping. Mapping digunakan sebagai panduan pemetaan pada saat data ditransform dari lingkup operasional menjadi lingkup data warehouse. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu mengenai komponen dasar menurut Ponia. Ponia berpendapat ada 5 komponen dasar. Yang pertama yaitu sumber data, yang itu data yang berbeda-beda dalam data warehouse bersumber dari komponen-komponen yang meliputi data internal organisasi, data arsip, data distribusi dari sistem OLTP. Data yang kedua yaitu data staging, yaitu data yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber data perlu dilakukan perubahan, konversi, dan dibuat format yang sesuai dengan keperluan query atau analisis. Selanjutnya, data yang ketiga adalah data storage. Data warehouse memiliki repositori terpisah untuk penyimpanan datanya. Repositori data dimaksudkan untuk memelihara data warehouse. Data warehouse merupakan repositori yang hanya read-only atau hanya dapat dilihat. Karena penggunaan data warehouse itu sendiri dalam melakukan analisis memerlukan data yang stabil yang mencerminkan keadaan data dalam suatu periode waktu tertentu. Lanjut ke komponen yang selanjutnya yaitu ada information delivery yang merupakan dalam menyediakan berbagai informasi yang berguna bagi komunitas pengguna yang beragam, baik itu pengguna yang hanya mengandalkan report yang sudah disiapkan maupun pengguna yang mampu mengeksplorasi data untuk mendapatkan data untuk membuat query dan report sesuai dengan kebutuhannya. Lanjut ke komponen yang terakhir yaitu metadata. Metadata memiliki 3 tipe. Yang pertama yaitu operasional metadata, yang kedua extraction and transformation metadata, dan yang terakhir adalah end user metadata. Yang dimaksud dengan operational metadata merupakan metadata yang terdiri dari semua informasi mengenai sumber data operasional, misalnya tipe data dan panjang file. Sedangkan extraction and transformation metadata merupakan informasi mengenai ekstraksi data, misalnya frekuensi ekstraksi, metode dan aturan bisnis untuk ekstraksi data. Dan yang terakhir ada end user metadata. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu mengenai pemodelan data warehouse. Ada 3 pemodelan yang biasa digunakan dalam data warehouse. Yang pertama yaitu skema bintang. Skema bintang adalah skema data warehouse yang paling sederhana. Skema ini disebut skema bintang karena hubungan antar tabel dimensi dan tabel fakta menyerupai bintang, di mana satu tabel fakta dihubungkan dengan beberapa tabel dimensi. Titik tengah skema bintang adalah satu tabel fakta besar dan sudut-sudutnya adalah tabel-tabel dimensi. Yang didapatkan jika menggunakan skema ini adalah peningkatan kinerja data warehouse, pemrosesan query yang lebih efisien, dan waktu respon yang cepat. Pemodelan yang kedua yaitu adalah skema snowflake. Skema snowflake adalah variasi dari skema bintang, di mana beberapa tabel dimensi dinormalisasi
diaplikasikan, sehingga dihasilkan beberapa tabel tambahan. Keuntungan yang didapat dengan menggunakan skema ini adalah penghematan memori. Namun, ada juga kekurangan dari skema ini, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk pemrosesan query menjadi lebih lama. Lanjut ke skema yang terakhir, yaitu skema galaksi. Pada skema galaksi, beberapa tabel fakta berbagi tabel dimensi. Keuntungannya, menggunakan skema ini adalah menghemat memori dan mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu 3 model data warehouse. Yang pertama itu adalah enterprise data warehouse. Semua informasi dikumpulkan berupa subjek yang mencakup seluruh organisasi perusahaan. Yang kedua itu ada data mart, sebagian data dari bagian perusahaan yang mempunyai nilai bagi pengguna. Ruang lingkupnya lebih spesifik, seperti data penjual atau marketing. Lanjut ke model yang ketiga adalah virtual warehouse. Memantau melalui data operasional pada database, suatu ringkasan dari data yang fleksibel, mengurangi biaya untuk pengguna yang membutuhkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salsabila Ramadana. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah yang berhubungan dengan data warehouse. Terdapat 6 istilah yang berhubungan dengan data warehouse. Yang pertama yaitu data mart, yang kedua online analytical processing atau OLAP, yang ketiga online transaction processing atau OLTP, yang keempat dimension tabel, yang kelima fact table, yang keenam DDS. Yang pertama yaitu data mart. Data mart merupakan suatu bagian pada data warehouse yang mendukung pembuatan laporan dan analisa data pada suatu unit atau bagian operasi pada suatu perusahaan. Yang kedua yaitu online analytical processing. Merupakan suatu pemrosesan database yang menggunakan tabel fakta dan dimensi untuk dapat menampilkan berbagai macam bentuk laporan, analisis, query dari data yang berukuran besar. Yang ketiga yaitu online transaction processing. Merupakan suatu pemrosesan yang menyimpan data mengenai kegiatan operasional transaksi sehari-hari. Yang keempat yaitu dimension table. Dimension tabel merupakan tabel yang berisikan kategori dengan ringkasan data detail yang dapat dilaporkan, seperti laporan laba pada tabel fakta dapat dilaporkan sebagai dimensi waktu, atau yang berupa per bulan, per kuartal, dan per tahun. Yang kelima yaitu fact table. Merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan data histori, di mana key atau kunci yang dihasilkan sangat unik. Karena key tersebut terdiri dari foreign key atau kunci asing yang merupakan primary key atau kunci utama dari beberapa dimension tabel yang berhubungan. Yang terakhir yaitu DDS, merupakan sistem yang menyediakan informasi kepada pengguna yang menjelaskan bagaimana sistem ini dapat menganalisa situasi dan mendukung suatu keputusan yang baik. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu tentang keuntungan data warehouse. Berikut ini terdapat beberapa keuntungan dari data warehouse. Yang pertama yaitu potential high returns on investment. Suatu organisasi harus menjalankan sejumlah besar sumber daya untuk memastikan kesuksesan implementasi
dari data warehouse dengan biaya yang sangat variatif. Nilai investasi yang ditanamkan lebih cepat kembali dengan menggunakan data warehouse. Keuntungan yang kedua yaitu competitive advantage, yaitu keuntungan kompetitif dapat dicapai dengan kemungkinannya akses pengambil keputusan ke data yang sebelumnya sangat tidak mungkin. Keuntungan yang terakhir yaitu increase productivity of corporate decision makers. Merupakan data warehousing dapat meningkatkan produktivitas pengambil keputusan dengan pembangunan database terintegrasi yang konsisten, berorientasi subjek, dan data history. Untuk keuntungan lainnya yang didapatkan dengan menggunakan data warehouse menurut Ramelho yaitu data terorganisir dengan baik untuk query, analisis, dan sebagai bahan untuk pemrosesan transaksi. Yang kedua yaitu perbedaan di antara struktur data yang heterogen pada beberapa sumber yang terpisah dapat diatasi. Yang ketiga, aturan untuk transformasi data diterapkan untuk memvalidasi dan mengkonsolidasi data apabila data dipindahkan dari database OLTP ke data warehouse. Yang terakhir yaitu masalah keamanan dan kinerja bisa dipecahkan tanpa perlu mengubah sistem produksi. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang kekurangan data warehouse. Berikut merupakan kekurangan dari data warehouse. Yang pertama yaitu data warehouse tidak cocok untuk data yang tidak struktur. Yang kedua, data perlu diekstrak, diubah, dan di-load ke data warehouse, sehingga membutuhkan waktu atau delay kerja untuk data warehouse yang belum terbentuk. Yang ketiga, semakin lama masa hidup bisnis yang menggunakan data warehouse, maka semakin banyak biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memodifikasi teknologi data warehouse atau perawatan berjalan data warehouse. Yang terakhir, yaitu jika data yang diambil lambat, maka data yang dimiliki di data warehouse tidak berkualitas atau sehingga laporan tidak optimal. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu tentang penerapan studi kasus data warehouse, yaitu perancangan dan implementasi tentang peminatan pada prodi SI di bidang SBTI dan BSI. Studi kasus pada program studi sistem informasi FAS UAD. Yang pertama yaitu rancangan arsitektur data warehouse. Arsitektur yang akan digunakan dalam perancangan ini merupakan arsitektur data warehouse terpusat. Arsitektur data terpusat yang dipilih karena untuk memudahkan dalam proses pemeliharaan dan pengawasan. Ini merupakan rancangan arsitektur fisik dan logik data warehouse akademik. Berikut beberapa rancangan arsitektur fisik dan logik data warehouse. Yang pertama, data yang akan digunakan untuk analisis didapat dari database operasional prodi mahasiswa. Pada data tersebut dilakukan proses ekstraksi, pembersihan, transformasi, dan pemuatan data untuk dipindahkan ke dalam database data warehouse. Data yang telah dipindahkan ke dalam basis data warehouse dirancang beberapa kubus yang akan digunakan untuk analisis data prodi mahasiswa berdasarkan kubus-kubus yang terbentuk agar mempermudah ketika analisa. Selanjutnya, pemimpin dapat melakukan analisis terhadap informasi dari berbagai dimensi yang berbeda-beda untuk mempermudah saat proses analisa
yang nantinya akan dibangun sebuah aplikasi OLAP. Nah, ini merupakan gambaran dari rancangan arsitektur fisik dan logik data warehouse akademik. Yang kedua yaitu rancangan data warehouse. Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan akademis, sumber data yang digunakan untuk data warehouse adalah data yang diperoleh dari data prodi mahasiswa. Tidak semua tabel yang ada pada database tersebut digunakan sebagai sumber data warehouse. Menurut Kimball, ada 9 tahap metodologi dalam perancangan database untuk data warehouse. Langkah pertama yaitu memilih proses. Pertama, menganalisa permasalahan yang dihadapi oleh Prodi SI. Yang kedua, menganalisa dan menentukan kebutuhan data informasi. Analisis kebutuhan informasi adalah tahap menganalisis informasi apa saja yang dibutuhkan oleh sekolah tinggi untuk meningkatkan kinerja bisnisnya. Maka dirumuskan informasi yang diinginkan untuk mendukung proses evaluasi dan analisis pengambilan keputusan pada tingkat pimpinan sekolah tinggi dan pimpinan program studi. Antara lain, mengetahui informasi jumlah data mahasiswa, mengetahui informasi mahasiswa yang memilih SBTI, mengetahui informasi mahasiswa yang memilih PSI. Yang ketiga yaitu memilih metodologi perancangan data warehouse. Metodologi yang akan digunakan dalam perancangan data warehouse menggunakan metode yang dikenal dengan 9-step metodologi. Yang keempat, merancang skema. Skema yang digunakan untuk pemodelan adalah star skema atau skema bintang, yang terdapat satu tabel fakta dan beberapa tabel dimensi. Alasan penggunaan skema bintang ini adalah proses query lebih ringan dan memudahkan penjelajahan terhadap data dimensinya. Selain itu, tabel dimensinya tidak memerlukan tabel subdimensi karena tabel dimensinya tidak mengandung ringkasan atau tidak memiliki perbedaan tingkat urutan. Langkah kedua yaitu memilih grain. Grain merupakan proses untuk menentukan apa yang digambarkan oleh record di dalam tabel fakta. Berdasarkan proses bisnis yang ada, ditentukan grain yang menggambarkan tabel fakta sebagai berikut. Jumlah mahasiswa baru dilihat berdasarkan NIM, nama, dan program studi. Jumlah minat mahasiswa SBTI dilihat berdasarkan NIM, mahasiswa, bidang minat, dan program studi. Yang terakhir yaitu jumlah minat mahasiswa PTI dilihat berdasarkan NIM, mahasiswa, bidang minat, dan program studi. Langkah ketiga yaitu identifikasi penyesuaian dimensi. Pada tahap ini dilakukan identifikasi dan penyesuaian dimensi yang terkait dengan fakta yang ditampilkan dalam bentuk matriks. Dimensi ini penting untuk menggambarkan fakta-fakta yang terdapat pada tabel fakta. Langkah keempat yaitu memilih fakta. Masing-masing fakta memiliki data yang dapat dihitung dan nantinya dapat ditampilkan dalam bentuk laporan, grafik, atau diagram. Berikut adalah fakta yang akan digunakan oleh pengguna, yaitu jumlah mahasiswa meliputi NIM, kode prodi, kode tahun akademik. Jumlah mahasiswa SBTI meliputi NIM, kode prodi, kode tahun akademik, kode semester, kode bidang minat. Yang terakhir, jumlah mahasiswa PSI meliputi NIM, kode prodi, kode tahun akademik, kode semester, kode bidang minat. Semua fakta ini
telah ditentukan oleh sumber. Langkah kelima yaitu menyimpan pre-calculation pada tabel fakta. Hal ini terjadi apabila fakta kehilangan statement. Fakta dalam tabel fakta terdapat data yang merupakan kalkulasi awal. Hasil dari kalkulasi ini disimpan dalam tabel-tabel fakta. Jumlah dari mahasiswa dalam setiap proses di fakta mahasiswa, fakta bidang minat mahasiswa SBTI atau PSI akan bernilai 1 untuk setiap recordnya. Langkah keenam yaitu melengkapi tabel dimensi atau rounding out the dimension tables. Pada tahap ini yaitu menambahkan deskripsi teks pada tabel dimensi. Deskripsi disampaikan agar dapat dimengerti oleh user. Langkah ketujuh yaitu pemilihan durasi database. Data yang dikelola dalam data warehouse merupakan data historis akademik. Durasi data yang digunakan adalah data mahasiswa tahun akademik 2018 sampai dengan 2020. Langkah ke-8 yaitu melacak dimensi yang berubah secara perlahan. Atribut yang ada pada tabel dimensi tidak selamanya memiliki nilai yang tetap atau statis. Perubahan nilai pada tabel dimensi dapat saja berubah dalam waktu yang cukup lama. Oleh karenanya, perlu dilakukan update tabel dimensi untuk menjaga keakuratan dan kekonsistenan data. Ada 3 tipe perubahan dimensi yang perlahan, yaitu tipe 1, atribut dimensi yang telah berubah tertulis ulang. Tipe 2, atribut dimensi yang telah berubah menimbulkan sebuah dimensi baru. Tipe 3, atribut dimensi yang telah berubah menimbulkan alternatif sehingga nilai atribut lama dan yang baru dapat diakses secara bersamaan pada dimensi nilai yang sama. Langkah ke-9 atau langkah yang terakhir yaitu menentukan prioritas dan model dari query. Pada proses ini, hal yang dilakukan adalah mempertimbangkan pengaruh pada perancangan fisikal seperti keberadaan dari ringkasan dan penjumlahan serta masalah proses ETL extract, transformation, loading, backup dan keamanan yang memberikan batasan kepada user merupakan faktor yang harus diperhatikan. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, kita dapat membangun sebuah data warehouse yang baik. Yang ketiga yaitu analisis data warehouse layer. Data yang sudah melalui proses ETL atau extract, transformation, loading akan disimpan pada sebuah penyimpanan logik yang terpusat yaitu data warehouse. Salah satu tools yang dapat digunakan untuk membangun data warehouse adalah Business Analysis Studio yang merupakan dari Microsoft Visual Studio. Yang keempat, implementasi data warehouse. Ada proses ETL atau extract, transformation, loading. Proses penting dalam pengoperasian data warehouse, peminatan Prodi SI di bidang SBTI dan PSI adalah proses extraction, transformation, and loading. Proses ETL data Prodi mahasiswa dieksekusi dengan menggunakan program aplikasi berbasis Java. Yang kedua, proses OLAP atau Online Analytical Processing merupakan salah satu cara dalam mengelola data pada data warehouse. Proses OLAP digunakan untuk memberikan informasi secara detail dan terperinci, informasi strategis yang dibutuhkan. Untuk kesimpulan pada presentasi kali ini yang bertema tentang data warehouse yaitu data warehouse merupakan suatu cara ataupun metode dari suatu database yang berorientasi kepada subjek, non-volatile, time variance, dan terintegrasi yang digunakan untuk mempermudah para pengambil keputusan dalam memecahkan suatu masalah. Keberadaan data warehouse sangat penting sebagai tools dari DSS karena data warehouse memang digunakan untuk itu.
Dengan adanya data warehouse, diharapkan suatu perusahaan dapat lebih unggul dari kompetitornya dan lebih jeli lagi dalam melihat peluang pasar. Sekian materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.